Naik ya? Kakak. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa addabana wa 'allamana walidani bil ilmi wal akhlaqil karim. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menjadikan kita semua sebagai makhluk yang paling sempurna. Allah yang telah menjadikan kedua orang tua kita begitu sayang dan cinta terhadap kita, sehingga kita dididik dengan bekal ilmu dan akhlak yang mulia. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada idola kita, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga kita kelak mendapat syafaatnya yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Hadirin dan teman-teman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah riwayat diceritakan, salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang seharusnya aku santuni di muka bumi ini? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Jawab Rasul. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. Ibumu, 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 baru ayahmu. Bahkan dalam riwayat lain dinyatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dari jawaban Rasul tadi, ibumu disebut 3 kali, sedang ayahmu disebut 1 kali. Namun yang jelas pada dasarnya kita wajib hormat dan berbakti kepada keduanya. Bila kita melihat perjuangan, jerih payah, pengorbanan, serta petir-petir usaha orang tua kita, untuk siapa? Untuk kita anak-anaknya. Ayah kita adalah dari pagi hingga sore hari, keras keringat, banting tulang, mencari nafkah demi anak-anaknya. Ibu kita, subhanallah, perjuangannya tiada tara. Sejak hamil berpayah-payah membawa buayan dalam keadaan lemah, melahirkan dengan sangat susah, hati terasa resah, bahkan keringat dan darah bersimbah. Ini semua hadirin baru sebagian kecil saja pengorbanan orang tua kita. Bagus tuh kakaknya. Sahabat Kidacil serta hadirin rahimakumullah, ibu pertanyaan, bagaimana cara berbakti kepada orang tua kita? Jawabannya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa
qul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janazul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Artinya, Tuhanmu telah memutuskan, janganlah menyembah selain Allah. Berbuat baiklah kepada ibu bapamu. Jika salah seorang dari keduanya atau keduanya telah mencapai usia lanjut, maka janganlah katakan pada mereka ah, dan janganlah membentak mereka. Tapi katakanlah dengan kata-kata yang hormat. Dan rendahkanlah hati kepada keduanya karena kasih, dan katakanlah, Tuhanku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka mendidik aku sejak kecil. Dalam surat tersebut terdapat beberapa potongan ayat. Yang pertama, fala taqul lahuma uffin, artinya, dan janganlah katakan pada mereka ah. Katakan ah saja sudah tidak boleh, apalagi mencela, menghina, memukul, atau menganiaya. Jelas semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, wala tanharhuma, artinya, dan janganlah membentak mereka. Dengan kata lain, seorang anak tidak boleh menyakiti hati orang tuanya dengan kata-kata yang menyakitkan. Ketiga, wa qul lahuma qawlan karima, artinya, tapi katakanlah dengan kata-kata yang katakanlah dengan kata-kata yang hormat. Maksudnya, hendaklah seorang anak berkata dengan perkataan yang penuh rasa hormat. Keempat, waqfid lahuma janahazuli minar rahmah, artinya, dan rendahkanlah hati kepada keduanya karena kasih. Maksudnya, seorang anak harus lembut, sopan, penuh kasih sayang, tidak angkuh, dan tidak sombong. Bila kita meraih kesuksesan berupa ilmu atau mungkin nanti harta dan pangkat, ingat bahwa setiap kesuksesan terdapat tetesan keringat dan limpahan doa dari orang tua kita. Kelima, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, artinya, ya Allah, kasihilah keduanya sebagaimana mereka mendidik aku sejak kecil. Sahabat Qidacil serta hadirin rahimakumullah, dengan demikian, agar kita termasuk anak yang soleh, maka kelima hal tadi harus kita laksanakan. Namun, di balik itu pun, saya selalu mengingatkan kepada para orang tua, jangan harap anak akan berbakti kepada orang tua kalau orang tuanya saja masih durhaka kepada orang tuanya sendiri. Sebab, kata Nabi, ma'fil amai fil abnai, artinya, segala yang ada pada ibu bapanya akan tercermin pada anak-anaknya. Sahabat Qidacil yang saya cintai, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Semoga kita termasuk anak yang pandai berbakti kepada kedua orang tua kita dan juga terhindar dari sifat-sifat durhaka. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita jumpa lagi. Burung Irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allama wa 'allamana wa lidana wa ahlakil karim.
Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah menjadikan kita semua sebagai makhluk yang paling sempurna. Allah yang telah menjadikan kedua orang tua kita begitu sayang dan cinta terhadap kita, sehingga kita dididik dengan bekal ilmu dan akhlak yang mulia. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada idola kita semua, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah tausiah dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah riwayat diceritakan, salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang seharusnya saya santuni di muka bumi ini? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Jawab Rasulullah. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. Ibumu, 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 baru ayahmu. Bahkan dalam riwayat lain dinyatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dari jawaban Rasul tadi, ibumu disebut 3 kali, sedang ayahmu 1 kali. Namun yang jelas pada dasarnya kita harus menghormati dan berbakti kepada keduanya. Bila kita melihat pengorbanan, jerih payah, perjuangan, serta pekik-ketir usaha orang tua, untuk siapa? Untuk kita anak-anaknya. Ayah kita rela dari pagi hingga sore hari, peras keringat, banting tulang, mencari nafkah demi anak-anaknya. Ibu kita, subhanallah, perjuangannya tiada tara. Dari sejak hamil, membawa buayan dalam keadaan lemah, melahirkan dengan sangat susah, hati terasa resah, bahkan keringat dan darah bersimbah. Itu semua, hadirin, baru sebagian kecil saja pengorbanan kedua orang tua kita. Sahabat Gadacil dan hadirin rahimakumullah, tumbuh pertanyaan, bagaimana cara berbakti dan menghormati kepada kedua orang tua kita? Jawabannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, Tuhanmu telah memutuskan, janganlah menyembah selain Allah, berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang dari keduanya atau keduanya telah mencapai usia tua padamu, janganlah katakan pada mereka, dan janganlah membentak mereka, tapi katakanlah dengan kata-kata yang hormat. Rendahkanlah hati kepada keduanya karena kasih, dan katakanlah, Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku sejak kecil. Dalam surat tersebut terdapat beberapa potongan ayat. Pertama, fala taqul lahuma uffin. Artinya, dan janganlah katakan pada mereka, mengatakan saja sudah tidak boleh.
Ketiga, waqullahumma qawlan karima. Artinya, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik. Maksudnya, hendaklah seorang anak berkata dengan perkataan yang penuh rasa hormat. Keempat, waqfid lahuma zanahad dulli minar rahmah. Artinya, dan rendahkanlah hati kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Maksudnya, hendaklah seorang anak berbuat sopan, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Tidak boleh angkuh dan sombong. Jika kita mendapat kesuksesan berupa ilmu atau mungkin nanti harta dan pangkat, ingat, dalam setiap kesuksesan terdapat tetesan keringat dan limpahan doa dari kedua orang tua kita. Kelima, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku sejak kecil. Sahabat Radacil yang saya cintai, dengan demikian agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah, maka kelimpahan tadi harus kita laksanakan. Namun di balik itu pun, saya tidak lupa mengingatkan kepada para orang tua, jangan harap anak akan berbakti kepada orang tua kalau orang tuanya sendiri masih durhaka kepada orang tuanya sendiri. Sebab sabda Nabi, mafil amai fil abnai. Artinya, segala yang ada pada ibu bapaknya akan tercermin pada anak-anaknya. Sahabat Radacil yang saya cintai, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita terhindar, semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan terhindar dari sifat-sifat durhaka. Amin ya rabbal alamin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi